Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitri Anggina Putri, mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses mediasi di peradilan agama dan problematikanya. Tema ini saya pilih karena hampir setiap perkara perdata, khususnya perkara perceraian di peradilan agama, wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Namun dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi masih tergolong rendah sehingga menarik untuk dikaji dari perspektif hukum acara perdata. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu mediasi. Nah, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh seorang mediator yang bersifat netral. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan damai tanpa harus melanjutkan proses persidangan hingga putusan hakim. Di lingkungan peradilan agama, mediasi diwajibkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Artinya, sebelum hakim memeriksa pokok perkara, para pihak harus terlebih dahulu menjalani proses mediasi. Tahapan mediasi secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah gugatan didaftarkan dan para pihak hadir di persidangan, hakim menjelaskan kewajiban menempuh mediasi. Lalu, yang kedua, para pihak memilih mediator, baik hakim mediator maupun mediator non-hakim yang telah memiliki sertifikat. Ketiga, mediator mengadakan beberapa kali pertemuan untuk mempertemukan kedua belah pihak dan menggali akar permasalahan. Lalu keempat, apabila tercapai kesepakatan, maka dibuat kesepakatan perdamaian yang kemudian dikuatkan oleh hakim. Namun, apabila mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai putusan. Lalu, apa problematika yang sering terjadi? Nah, masalah pertama adalah rendahnya itikat baik para pihak. Banyak pihak datang ke mediasi hanya karena diwajibkan oleh pengadilan, bukan karena benar-benar ingin berdamai. Akibatnya, proses mediasi hanya menjadi formalitas. Lalu, masalah kedua adalah konflik rumah tangga yang sudah terlalu berat. Misalnya, telah terjadi perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau hubungan yang sudah lama tidak harmonis, sehingga peluang berdamai menjadi sangat kecil. Masalah yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan komunikasi para pihak. Nah, dalam beberapa kasus, kedua belah pihak sudah tidak mampu berdialog secara baik, sehingga mediator mengalami kesulitan menemukan titik temu. Selain itu, jumlah perkara yang sangat banyak juga menyebabkan waktu mediasi menjadi terbatas. Dari sisi hukum, kewajiban mediasi memiliki dasar yang kuat. Nah, dalam hukum nasional, kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan dalam perspektif Islam, perdamaian sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 128 bahwa perdamaian adalah jalan yang lebih baik. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui musyawarah juga sejalan dengan prinsip Islam, yaitu mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Dengan demikian, mediasi bukan hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariat Islam. Menurut saya, terdapat dua pandangan mengenai kewajiban mediasi. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa mediasi dapat mengurangi angka perceraian, mempercepat penyelesaian sengketa, menghemat biaya perkara, serta menjaga hubungan baik antara para pihak.
Namun, di sisi lain, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa mediasi seringkali hanya menjadi formalitas, terutama apabila kedua belah pihak sudah benar-benar ingin bercerai. Menurut saya, meskipun tingkat keberhasilannya belum tinggi, mediasi tetap perlu dipertahankan karena memberikan kesempatan terakhir bagi para pihak untuk memperbaiki hubungan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.